Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu 'azza wa jalla. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الفضلاء هو الذي أرد السماء حتى رأى إبراهيم الخليلا sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi bukratan wa asila. Amma ba'd, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Biar kelihatan kayak ustadz beneran, biar jelas dulu ini yang ceramah bukan ustadz, bukan pernah juga jadi Ustadz Ferry yang di Para Pencari Tuhan. Masih ingat ibu? Yang jadi Ustadz Ferry, ada ustadz yang takut banget sama istrinya. Masih ingat? Itu aku. Jadi mohon ikhlas ini biar jelas dulu. Kalau mau ngaji sama kiai, mau bener sama kiai, sama ustadz di pondok. Nah kalau mau rame sama saya. Ya Bu ya. Saya temennya Parto, temennya Eko yang main ngelaba dulu. Mungkin nenek masih ingat lah, kalau adik-adik kecil mungkin udah lupa, paling lihat YouTube. Ya kalau ibu-ibu saya masih ingat, bapak-bapak mungkin masih ingat. Ada Parto, ada Eko, ada itu aku. Kenapa saya sekarang jarang di TV? Kenapa saya jarang syuting? Bukan karena saya udah alim, bukan karena saya sering ceramah, bukan. Kenapa saya jarang di TV? Kenapa saya udah jarang syuting? Jawabannya karena saya nggak diajak. Eko sahabat saya di DPR RI Komisi 10. Mas Parto baru selesai jadi dalang di OPJ. Saya bagian muter kemana-mana termasuk ketemu ibu. Iya ibu. Ketemu Tete, ketemu Mbak E. Ya Mbak E. Ya, iya kamu, maksudnya kamu. Malam hari ini satu kehormatan yang luar biasa. Saya nggak nyangka begitu saya hadir di sini ternyata jamaahnya, masya Allah. Wow, amazing. Sampai punya set dekornya aja luar biasa, masya Allah. Kasih dong semangat buat tepuk tangannya buat teman-teman panitia.
Saya di sini merasa saya seperti pengantin gitu. Cuman pengantin yang tunggal gitu, yang nggak ada mempelai wanitanya. Pengantin sunat. Bentar saya baca dulu. Saya sebut dulu karena nggak enak udah dibayar. Saya juga mohon ikhlas kalau ceramah saya kurang berkenan, ceramah saya tidak ada isinya, tidak berbobot, atau sikap saya kurang sopan, mohon diikhlaskan. Spesial buat ketua panitia juga mohon maaf barangkali kalau ceramah saya nggak banyak ayatnya. Kenapa nggak banyak ayatnya? Karena emang saya belum hafal. Saya minta ikhlas dulu dan perlu penekanan kepada ketua panitia. Kalaupun ceramah saya kurang berkenan, pada prinsipnya uang yang sudah masuk di saya tidak bisa diambil lagi. Pertama-tama yang saya hormati abang saya Bang Hairul Anwar selaku ketua panitia pelaksana. Alhamdulillah cepat, tegas dan tangkas. Sebetulnya di sini barangkali bukan jadwal saya. Saya nggantiin Pak Kiai yang sebelumnya udah oke tapi enggak oke. Jadi akhirnya saya datang, saya okein aja. Ya. Jadi mohon maaf ketua panitia, mohon maaf. Terima kasih karena panitia ini luar biasa royal, enggak pakai nego lagi. Juga ketua DKM As-Somad, guru saya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Aminuddin Abroh, mohon ikhlas guru, mohon ikhlas Kiai. Juga ketua RW 03 Cinanggung Bapak Haripan Sepono, izin komandan. Bapak luar biasa, besar sekali. Mudah-mudahan RW kita sehat terus, amin. Rezekinya banyak terus, amin. Biar berkah. Dan usul Pak RW kalau bisa acara seperti ini kita bikin seminggu 3 kali. Yang ceramah saya terus. Karena sebetulnya saya kelihatannya aja ceramah ini, padahal lagi nyari DP ninja ini. Juga yang saya hormati Bapak Ketua RT 01 RW 08. RT 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Iya, karena di sini RT 01 S garis doyong D08. Saya pikir RT-nya 01, RW-nya 08. Dari 2, 3 sampai 7 nggak kesebut karena nggak ketulis. Juga ketua pemuda yang saya hormati Bapak Gugun Gunaidi, mohon izin abangku ketua. Juga para kesepuhan dan para alim ulama lingkungan Cinanggung Serang. Juga yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Kaligandu Bapak Haji Kasmin SE, mohon izin Pak Lurah. Juga Bapak Camat Bapak Camat Kecamatan Serang yang terhormat Bapak Mas Hudi SE. Sudah pulang ya, nggak apa-apa, namanya aja masih ada. Juga Bapak Wali Kota Serang Bapak Syarifudin SOS MSI atau yang mewakili. Oh sudah pulang juga, wakil-wakilnya pulang. Oh ya, tapi masih ada tulisannya. Juga Bapak Wakil Ketua MPR Bapak Haji Yandri Susanto SPT. Juga anggota DPR RI Bapak Haji Tubagus Herul Zaman BSC SE yang mewakili, izin. Juga Ketua DPRD Kota Serang Bapak Budi Rustandi SE. Oh, udah pulang juga. Kok kamu nggak pulang? Aku juga pengen cepet pulang.
Juga Wakil Ketua DPRD Kota Serang Ibu Hajah Ratu Ria Mariana SE. Ada. Anggota DPRD Kota Serang Bapak Haji Zainal Abidin Mahmud SPDI. Siap, izin abangku. Terima kasih. Juga Bapak Khairi Mubarak yang saya hormati. Juga Bapak Ketua DPW PBB Bapak Haji Suci Azhi SE. Juga Ketua DPC P3 Bapak Haji Uhen Zuhaini. Izin abangku. Wow, luar biasa ini pejabat-pejabatnya ada semua nih. Jarang malam ini pejabat mau kumpul bareng sama kita. Kita doain semuanya sehat. Allah kasih mudah semua urusannya. Dan kampung kita, negeri kita, kota kita Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Juga staf ahli anggota Dewan DPRD Kota Serang Bapak M. Miftahuddin SH. Juga Ketua Korma Komunitas Remaja Masjid As-Somad Korma Bang Sahril tukang korma. Juga jajaran kepanitiaan Isra Mi'raj dan ibu-ibu majelis taklim Masjid As-Somad, para pemuda-pemudi lingkungan RW 03 Cinanggung, dan mohon ikhlas guru-guru saya, abang saya yang saya tidak sebutin satu-satu, mohon maaf. Kenapa saya tidak sebutin? Karena emang tidak ditulisin. Jadi yang saya bacain yang sudah ditulisin. Mohon maaf. Saya kalau lihat tulisan mata saya udah agak burak. Agak kurang jelas kalau tulisan, tapi kalau cepean paham. Yuk, ibu-ibu saya, teteh saya, nenek saya yang cakep-cakep, mudah-mudahan Allah kasih sehat terus. Malam hari ini yang kurang sehat karena kita hadir di talim ini, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang lagi usaha biar lancar usahanya. Yang lagi dagang biar laku dagangannya. Yang mau renovasi rumah, mudah-mudahan besok Allah kasih banyak rezeki renovasi rumahnya. Dan PR buat kita yang pengen sodako memperbaiki lantai masjidnya, mudah-mudahan pulang dari sini Allah kasih rezeki kita beresin lantai masjid kita. Dan yang belum umroh, yang belum haji, mudah-mudahan Allah kasih banyak rezekinya, cepat berangkat umroh, cepat bisa berangkat haji. Amin ya rabbal. Ibu, saya nggak ceramah serius-serius. Tadi MC manggil saya kiai, saya malu kalau dipanggil kiai. Cuman karena penghormatan dan penghargaan ya nggak apa-apalah. Ya padahal saya cuma temennya Parto. Saya yakin orang kalau ngundang saya, jamaah kalau ngundang saya pengennya rame. Kalau saya diundang, jamaah pengen bener, saya nggak berani. Karena saya belum jelas benernya di mana ini. Ya. Nah, yuk kita ngaji biar kelihatan kayak orang bener. Iya, benar. Yang maha benar cuman Allah, ya Bu. Berapa banyak kita ditipu sama orang yang kelihatannya benar gitu, ternyata bukan orang tuh. Datang ke rumah kita, tok-tok assalamualaikum, kita kasih minum, kita kasih makan, kita kasih ongkos pulang. Begitu kita tinggal sedikit, motor hilang. Kelihatannya benar, ternyata bukan orang. Jadi agak hati-hati nih Bu. Saya jujur aja, hati-hati. Kalau perlu saya diundang ceramah di sini sekali aja. Jangan sering-sering. Mahal. Kalau kita mau ngaji, kata Kiai, kalau kita ngaji sedikit jangan pulang. Kita ngaji sedikit jangan pulang karena surga isinya sedikit. Ya Bu ya. Beda sama konser musik, beda sama pesta. Ya Bu. Mudah-mudahan ini semuanya ahli surga. Amin. Ibu-ibunya luar biasa semangatnya, Masya Allah, jam segini belum ngantuk. Ibu belum ngantuk. Wow, ibu kuat sampai jam 1, sampai jam 2 kuat. Saya enggak.
Ada di sini Ustadz ceramah sampai 2 jam ada? Yang 3 jam juga ada? Udah berapa Ustadz yang mati di sini? Ya Bu, siapa orang yang paling benar? Orang yang paling benar itu yang meninggal dunia husnul khatimah, masuk surga. Itu udah jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi kalau Haji Akri sekarang ceramah kelihatannya kayak orang. Siapa yang tahu dosa kita? Yang tahu dosa kita hanya kita dengan Allah. Suami bisa dibohongin nggak Ibu? Bisa. Sehari berapa kali bohongin suami Bu? Jadi saya kalau ceramah nyari senang, nyari girang. Saya juga nggak banyak-banyak ayatnya. Kalau ceramah nggak banyak ayat, kata guru saya, balighu anni walau ayah, sampaikan kepada kalian dari aku, kata Nabi, walaupun satu. Jadi satu aja, jangan banyak-banyak. Ya, tapi sebelumnya saya ajak senang dulu Ibu. Yang lain boleh berubah, tapi akidah jangan pernah berubah. Ya Bu ya, bareng-bareng. La ilaha illallah, la ilaha. La ilaha Muhammad. Cakep sekali lagi. La ilaha illallah, la Muhammad. Kata Kiai, Allahu ghaniyun amman siwah. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah. Kita butuh, hewan butuh, tumbuhan juga butuh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Punya Allah yang di langit, yang di bumi, punya semua dari Allah, bakal pulang menghadap. Selesai. Komitmen kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Selesai. Makanya jangan nyari susah, nyari senang. Abang-abang yang umur di atas 50, mas-mas saya, nyari senang, jangan nyari susah. Susah udah turunan. Aku lihat dari wajah kamu, memang agak lama untuk menjadi kaya. Tapi kita harus cari senang. Sekalipun kita ngaji, saya di depan RW, jenderal saya, sahabat saya tetap santai. Kalau kita ngaji dekat kiai 3 jam nggak bergerak, kolesterol naik. Karena umur udah di atas 50, udah capek hati, capek pikiran, capek tenaga. Iya Bu, makanya kalau ngaji dengan saya girang, cari senang. Ibu pengen senang, girang. Ya Mak ya, mohon maaf saya nggak bisa bahasa Jawa karena ibu saya Arab. TKW, bagian ngumbah beas. Ini yang kata orang Timur Tengah, al jamaatu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya dari Pak RW, Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma. Ini kebersamaan yang dirahmati ini. Nggak ada rusuh, nggak ada kesel, semuanya nggak ada yang merintah. Camat nggak nyuruh, lurah nggak nyuruh, RW RT juga nggak nyuruh untuk melihat wajah saya. Tapi semuanya nggak disuruh ngeliatin saya. Bener nggak Ibu? Itu orang senang. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, cakep nggak itu? Enak. Saya tinggal saya lihat nih di As-Somad ini, kira-kira ngajinya pinter mana bapak sama ibu. Ya, saya pengen jajal nih. Saya pengen dengar kira-kira bagus mana, pinter mana ngajinya antara bapak-bapak sama ibu-ibu nih di jamaah Masjid As-Somad. Bapak diam dulu, saya pengen dengar ibu. Ibu ikutin saya ngaji Bu ya, biar nggak ngantuk Ibu, oke? Oke.
Kita main malam ibu, kalau udah malam kan rada ngantuk ya bu ya. Ya bu ya. Yang tadi udah bener semua, ibu udah di ngajiin terus, ibu udah dibacain surat tadi tuh. Ya bu ya. Ibu udah diajiin, tinggal sama saya bagian rada-rada PA dikit bu ya. Punten, saya pengen ibu-ibu dulu nih. Kira-kira di As-Somad ini, di jamaah As-Somad ini ngajinya pinter mana antara bapak sama ibu? Ibu ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ibu ada suara, sekarang bapak. Mohon ikhlas Kiai, mohon ikhlas. Dengerin ya bu ya, ibu diam dulu ya. Ayo yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo pak. Alazi, ayo pak. Alazi, ayo pak. Pak. Kehalangan ya alazi. Beda sama ibu menyambernya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah lam walam yakul. Ibu minta tepuk tangannya. Ternyata ibu luar biasa. Ternyata bapak biasa di luar. Coba yang keras, yang keras, yang keras. Qul huwallahu ahad. Allah lam yalid yulad walam. Tuh. Coba bapak sekali, yang cowok sekali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqatiha kadzibatun khafizatur rafi'ah. Ayo pak, iza. Ayo pak, iza. Ayo pak, iza. Ayo pak, iza. Ini namanya kebersamaan adalah rahmat. Enggak ada yang marah. Ibu senang, bapak juga senang ya. Padahal ngajinya enggak jelas bapak ya. Tapi kan senang, bener bu. Sekarang kulluhum bareng-bareng. Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa ballighna Ramadana wa hasil maqosi. Lagi Allahumma barik fi rajaba wa ballighna wa hasil Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Saya yang ngap. Kenapa? Cepet banget waktunya, udah jam 12. Lewat jam 12 nggak apa-apa. Ibu nggak ngantuk? Ibu belum ngantuk? Sampai jam 2 juga nggak ngantuk? Sampai jam 3 juga enggak? Apakah ibu security? Kiai mohon ikhlas Kiai, guru-guru saya Pak Lurah, Pak Camat juga mohon ikhlas. Pak RW, maafin Pak RW ya. Saya cuma menghibur warga Bapak. Kalau saya ngajarin saya nggak bisa Pak. Ya Pak ya. Alhamdulillah Bapak tuh termasuk orang yang senang. Makanya orang senang enggak gampang kurus. Saya bilang tadi hidup nyari senang, jangan nyari
susah udah lama kita hidup jangan susah-susah, cari senang. Ngaji juga jangan susah-susah, cari senang. Benar Ibu? Kori-kori kita ngajinya senang itu. Enak suaranya. Saya dengar tadi dari tol. Ya kan dari sana saya. Pasti enak ngaji itu, jangan kaku-kaku, santai aja. Itu di tempat saya malam-malam belajar ngaji, sampai tetangganya teriak begitu dia baca uwa ada yang nyautin dari dalam, uwa lu kondangan gitu katanya. Perangsa aing jeung ngaji uwa-uwaan bae. Kenapa teh? Minum, iya. Ini alhamdulillah panitia paham nih, Pak RW anak buahnya cakep, Rul anak buah paham. Saya ceramah minumnya dikasih larutan, berarti panitia tahu kalau saya panas dalam. Panas dalam larutan, kalau panas luar payungan. Mejanya juga bagus, di depan kembang-kembang, taplak meja juga kembang-kembang, ada airnya. Jadi kalau kembangnya nggak bagus, siram aja taplak mejanya. Karena taplak mejanya juga gambar kembang. Nggak ada kuenya. Iya maksudnya nggak ada kuenya, kembang semua. Mungkin belum berbuah. Ini bunga-bunganya baru berbunga. Karena enggak ada buah-buahan berarti bunganya belum silahkan makan bunga. Enggak, bercanda. Bukan berarti saya ngomong minum enggak ada makanan berarti saya minta makanan, bukan. Pak RW. Bukannya minta. Kita masing-masing udah tua biar paham. Bang Hairul kurang paham. Ibu belum pernah ngeliat ustaz ceramah karena banyak minum akhirnya sampai di rumah terus buang-buang air terus, belum pernah. Enggak, bukannya minta, bukan. Bang Hairul maafin, emang udah rezeki saya begini ya. Yang ngeliatin kembang aja dari kanan kiri aja. Kalau memang ngeces gitu ya pakai tisu aja gitu. Kalau memang minuman nanti saya ceramah sampai habis nggak ada sisanya, ya Bang Hairul tolong dah kalau bisa kanebo dibasahin. Ya Bu, gak apa-apa Bu ya. Kalau Ibu biasa pengajian harian, mingguan, bulanan, nah sama saya hari ini nggak ngaji. Kalaupun ngaji babnya bab ya Bu, ilmunya ilmu yang ceramah yang denger juga sambil nanti pulang ke rumah dapat ilmunya yaudah aja. Sepakat dulu Ibu. Jadi kalaupun tiba-tiba saya ceramahnya nggak ada yang bikin benar, maaf, karena di awal kita komit babnya bab ceramahnya sambil yang kita dengerin juga sambil nanti pulang ke rumah juga ya sambil juga kalau paham kue nyamperin ya. Jadi ya. Terima kasih MC, terima kasih. Tadi saya minta kue enggak saya nggak minta kue, saya ngajak ya Bu ya, bercandanya juga sambil begitu nggak lama datang kue hasil akhir karena kita terus aja nanti pulang ke rumah mau tidur mau ke dapur suami ibu hanya bilang satu kali, istriku mulai PA. Enggak ada kipas angin kah?
Nah, ini saya minta. Kalau ada kipas angin enak nih. Masalahnya legging saya terlalu ngetat gitu. Jadi kalau panas cepet basah, tuh udah mulai basah saya. Basah. Iya, memang kata istri saya juga, Kiai, saya nih suami yang becek. Belum apa-apa udah basah. Terus ini terus. Terus ini terus. Kuat sampai jam 12 kuat. Udah lewat. Ini namanya nyari senang. Ya Bu ya, kalau Ibu jam segini saya nggak ajak senang, nanti cepet ngantuk. Bener. Girang-girang aja ya Bu ya. 2 tahun kita kena COVID, begitu tersiksanya. Nggak bisa kemana-mana. Bikin acara nggak bisa. Ke pasar nggak boleh. Mau belanja nggak boleh karena COVID. Bener? Di sini begitu nggak Bu? Sampai kita mau ngomong aja sama saudara, mau ngomong sama orang pakai masker, akhirnya nggak kedengeran, pakai masker. Tersiksa nggak Bu? Bahkan jadi bodoh juga kita gara-gara COVID. Kenapa bodohnya? Biasanya kita kalau mau makan cuci tangan, kalau mau makan cuci. Gara-gara COVID kita udah 5 kali cuci tangan, nggak makan. Bego ya. Biasanya kita mau main, habis main mandi basah. Udah 7 kali di rumah mandi basah, nggak main-main. Main bola, ya Bu. Main di dapur, bener. Makanya kita doain mudah-mudahan yang namanya COVID nggak akan pernah balik lagi. Dan kita doain saudara kita, tetangga kita, masyarakat kita yang kena COVID, mudah-mudahan surga di jalan Allah, syahid di jalan Allah. Kita yang sehat ini masih punya waktu untuk terus berbuat untuk anak-anak kita, bangsa kita, agama kita, dan juga negara kita. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Makanya anak-anak rajin masukin ke masjid Ibu. Karena beresiko anak-anak yang nongkrong di pinggir jalan. Izin komandan. Anak-anak yang nongkrong di pinggir jalan resikonya lebih tinggi. Bisa kena geng motor, bisa keserempet motor, bisa ketabrak mobil karena nongkrongnya di pinggir. Coba kalau adik-adik kita nongkrong di dalam masjid, nggak bakal ketabrak motor karena nggak ada motor masuk ke dalam masjid. Motor gila kali dia. Mana Ibu nanti hasil akhirnya? Saya dulu termasuk nggak pernah diajarin jadi pelawak, nggak pernah saya diajarin bagaimana menjadi seorang artis, enggak. Saya diajarin ngaji, ngikut saya mondok. Pesantren, ngikut pesantren. Kiai buka kitab, saya buka kitab. Kiai tutup kitab, saya ngikut tutup kitab. Begitu setiap hari, Kiai buka kitab, ngikut buka. Kiai tutup kitab, saya ngikut tutup kitab. 5 tahun saya pulang mondok, alhamdulillah bisa buka tutup doang. Karena belajarnya kebanyakan buka tutup. Saya nggak pernah diajarin bagaimana menjadi seorang artis, enggak. Saya masih kecil di teng-tengnya ngaji. Bahkan kalau ada yang meninggal dunia, ibu saya udah teriak, awas tuh ada tetangga yang meninggal tuh, nanti habis isya kata ibu saya jangan kemana-mana. Kenapa Bu? Ikut bapak tahlilan, gitu. Jangan kemana-mana, ikut bapak tahlilan. Kenapa sih Bu? Ibu nggak masak. Kata ibu saya, nanti kalau tahlilan jangan duduk di belakang, duduknya di depan, deket kiai. Pesan bapak saya gitu, duduknya jangan di belakang, duduknya di depan. Kenapa kita harus duduk di depan Bu? Kata ibu saya, lempengan itu makanan banyak. Jadi kalau kita duduk deket kiai, makanan banyak. Tinggal nunggu aja kiai lagi zikir, illallah la ilaha, kan perem tuh matanya kan. Nah disitulah saatnya kita ngegeser kue. Kenapa Pak? Oh ada kipas angin, gede amat. Penceramahnya kecil, kipas anginnya gede, ngancleng ke situ tuh, nyangkut di pohon.
Saya salah bawa kostum saya yang agak-agak nyeplak keringet jadi kelihatan. Tangannya udah mulai basah, tapi insya Allah bawah mah enggak kayaknya. Karena sarungan gitu. Enggak basah karena udah ada selangnya. Ya, alhamdulillah. Nah, mari dikit Pak RW. Mari dikit. Oke, Pak RW di samping. Nanti kalau kalingan Pak RW saya enggak dapat angin. Nah, alhamdulillah. Pas Pak RW, alhamdulillah. Cuman Pak RW enggak kebagian angin. Enggak apa-apa. Iya, besar sih udah ya. Saya pertama kali ketemu Pak RW tadi situ saya, wah ini asik nih bisa bercanda. Itu saya duduk di kursi sendiri gitu kan. Foto bareng saya nggak kasih. Nggak muat saya jadi gini gitu. Satu kursi diambil Pak RW semua saya gitu. Maafin Pak RW ya, bercanda Pak. Kita nyari hiburan, nyari duit. Capek nggak dapet. Mudah-mudahan sehat terus Pak RW, amin. Nah, jadi nyari senang, jangan nyari susah ibu. Orang kalau banyak hidup susah, paru-parunya cepet bolong. Survei membuktikan ibu, kalau ibu di rumah kesel, di tetangga kesel, diajak ke pengajian masih kesel, itu paru-paru bolong bu. Suami bikin kesel, anak bikin kesel, tetangga sebelah bikin kesel, punya adik gara-gara warisan bikin kesel, paru-paru bolong. Makanya bawa senang ibu. Orang yang kelihatan nahan di rumah, nahan di pengajian, nahan di rumah diem, nggak pernah mau ketawa. Orang-orang ketawa dia diem. Di depan suami seminggu nggak ketawa-tawa, begitu diajak ke pengajian sampai di depan saya nggak ketawa juga. Ini gejala paru-paru bakal bolong. Ya ditakut-takutin dulu. Orang yang paru-parunya bolong beda batuknya ibu. Kalau orang yang senang tuh batuk orang kaya, batuk orang senang udah cukup. Tapi kalau batuk orang yang kebanyakan nahan perasaan rada panjang. Hidup susah, urusan bikin susah, ditahan makin ketawa ibu biar girang. Ya, orang yang nggak mau ketawa cuma dua, satu sakit, dua banyak utang. Nah, kelihatan dari jauh tuh kelihatan. Agak bingung gitu. Ya bu. Mudah-mudahan ibu masuk surga duluan, amin. Bapak-bapak belakangan. Ibu, mudah-mudahan masuk surga duluan, amin. Kita pak belakangan. Sebab kalau kita duluan berisik pak. Istri kita tinggal kondangan aja berisik. Sampai kita ada di surga duluan, istri ketinggalan. Berantem pak. Kita doain mudah-mudahan istri kita masuk surga duluan, amin. Karena capek pak, jadi istri capek. Siang kerja, malam dikerjain. Iya bu. Udah gitu suami bikin kesel. Saya kasih tahu ibu, biarin suami kita nggak ganteng asal selalu ngasih duit. Setuju? Biarin suami kita nggak ganteng asal selalu ngasih. Biarin suami kita kurus asal banyak. Biarin suami kita montok asal banyak. Biarin suami kita pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin. Biarin kita nggak punya suami asal punya. Kita nggak dibutuhin pak. Nggak usah ngaca, nggak usah dandan, nggak usah pak. Karena yang istri kita butuh bukan suami yang ganteng. Yang dibutuhkan istri kita adalah selesai pak ini. Survei membuktikan benar ternyata. Biarin suami, ibu mau ditinggal suami asal sebelum dia pergi narok. Bener kan bu? Buat apa pagi sore siang malam suami ibu di rumah kalau nggak pernah punya? Kompak bener pak. Ada apa? Hujan apa bocor? Oh hujannya yang tadi, bocornya sekarang. Wow, itu namanya air telat.
Yang harusnya datangnya tadi baru datang sekarang. Mudah-mudahan yang ketiban air banyak ntar airnya, amin. Iya banyak airnya, kalau di rumah nggak ada air kan bingung juga. Ya Bu ya. Terus ini terus. Saya mohon maaf Kiai kalau saya nggak ceramah yang kira-kira bikin bener gampang ngaji maka Kiai. Bener ke Kiai, ke saya merame aja. Saya tahu Pak RW ketua panitia ngundang saya juga pengennya rame. Karena saya lihat juga potongannya hampir sama saya dengan seneng yang rame-rame. Ya Bu ya. Dan luar biasa udah jam 12 malam kalau bukan Rajaban kita, kalau bukan kita acara tolaban di sini nggak bakal kita kumpul jam 12 begini. Bener Bu? Ibu kuat sampai malam ini kuat? Masih terus ini? Ya Allah, saya juga kayaknya nggak bakal buru-buru selesai. Karena saya bingung keluarnya lewat mana ini. Belakang udah nggak ada jalan, samping kanan kiri rapet. Ibu belum pernah mukulin penceramah pulang duluan, belum pernah. Udah, ibu di situ, saya di sini sampai selesai. Ya. Yuk Ibu, di depan tadi Bu. Firman Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Simpelnya, ringkasnya, apakah sama orang yang paham dengan orang yang tidak paham? Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Bu, Rasulullah manusia paling sempurna. Hujan? Hah? Ya, serius dikit, biar kelihatan kayak orang benar, serius dikit. Ya, siapa orang yang paling benar? Kita masih audisi. Bisa jadi yang benar itu yang dengerin ceramah saya. Bisa jadi yang diceramain itu orang yang benar, yang ceramah belum tentu. Bisa aja yang ceramah takabur, yang dengerin ceramah tawaddu. Kira-kira yang masuk surga yang mana? Yang tawaddu, benar. Jamaahnya masuk surga, penceramahnya belum tentu. Kan saya nggak ngomong begitu. Semuanya yang maha benar cuman Allah. Hari ini saya mengakui bahwa saya bukan penceramah beneran. Karena saya keluar bukan lagi keluaran MUI, saya keluarannya para pencari Tuhan di SCTP zaman itu. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Jadi harap maklum Kiai, harap maklum guru kalau ceramah saya nggak jelas. Karena yang jelas bagi saya adalah setuju. Ya, karena kalau udah jam 12 begini ceramah serius-serius agak ngap ya Bu ya. Ibu pasti makin ngantuk. Kalau ada perintah sampaikan kepada kalian 100 ayat, yang ceramah juga nggak sanggup, yang dengerin juga udah tidur. Bener ya, jadi agak bebasin sedikit ini. Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Kenapa kita kumpul di sini? Supaya ngerti Ibu. Sebab orang yang nggak pernah dekat sama kiai, nggak pernah dekat sama orang-orang soleh, khawatir nauzubillah yakhrujuna minad dunya bighairi iman, meninggal dunia tanpa membawa nauzubillah. Makanya saya biar jadi pelawak juga diajak tahlil, ngikut. Dan saya nggak pernah bilang, oh di saat orang nggak suka dengan sunnah kita hidupin sunnah, di saat orang nggak demen tahlil saya semangat tahlil, karena saya tahu di situ tempat jajanan saya. Terlepas benar atau tidak apakah orang yang sudah meninggal di dunia dikirimin Fatihah nyampe atau tidak nyampe, itu bukan urusan saya, karena saya bukan tukang pos. Orang yang meninggal saya kirimin Fatihah, saya kirimin karena saya khawatir. Sebab kata Kiai, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Simpelnya, siapa orang yang sering doain emak bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah sama emak bapaknya, nanti kita jadi orang tua bakal dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada ibu bapaknya, nanti anak-anaknya bakal berbakti kepadanya. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. 3 hari yang lalu ibu saya sudah berpulang ke rahmatullah. Doain mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya dengan cahaya surga, dan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah.
bisa meneruskan generasi kebaikan akhlak daripada orang-orang tua kita. Mata air itu bagus, yang bikin jatuh air dan ngacak kemana-mana itu kita, ibu. Mata air itu turunnya bagus, tapi pada saat jatuh ada yang kecomberan, ada yang ke got, ada yang ke kali. Pada hasil akhirnya tuh air bakal kumpul di muara. Mudah-mudahan kita wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama ibu dan bapak kami. Enggak apa-apa kita enggak masuk surga bareng artis, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kita enggak masuk surga bareng pejabat, enggak apa-apa. Asal kita masuk surga yang paling penting dengan ibu dan bapak kita, keluarga kita. Karena susah senang kita hidup bukan karena orang lain, karena ibu dan bapak kita. Bisa jadi kita panjang umur, sehat, dihargain orang sampai sekarang. Bisa jadi kita punya jabatan, punya pangkat. Bisa jadi orang angkat tangan hormat ke kita. Bisa jadi itu bukan doa kita, tapi doanya almarhum, almarhumah ibu, bapak, kakek, nenek kita. Kita berharap mudah-mudahan orang-orang tua kita tergolong min ahlil khair, amin. Min ahlil jannah, amin. Dan kita selalu berdoa, ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Bu, ada ngantuk nih? Hah? Apakah ibu ada masalah? Apakah ada masalah rumah tangga? Seperti artis gitu yang di YouTube, KDRT lapor polisi. Padahal polisi juga punya masalah dalam rumah tangga. Bahkan ada cerita seorang jamaah lapor ke kiainya, "Kiai, istri saya kabur udah 3 hari, gimana Kiai? Minta cai Kiai." Apa kata Kiai? Istrinya udah kabur berapa hari? 3 hari. Istri saya udah seminggu. Ternyata persoalan rumah tangga hampir nyaris semua punya masalah. Bener ibu? Jadi bertahan yang aman. Saya bilang tadi, biarin suami kita hitam nggak apa-apa, asal rajin ngasih, selesai. Karena kamu dari tulang yang bengkok. Kalau dipaksa untuk lurus, patah. Kamu bakal patah. Aku tahu cara ngelurusin kamu. Elus pakai duit cepean. Jangan apa-apa lapor polisi, kekerasan rumah tangga, kekerasan, KDRT, lapor polisi. Jangan kekerasan aja, kelembekan juga lapor dong. Ya Bu, karena nggak semua wanita tidak suka dengan kekerasan. Ya Bu, wanita juga perlu kekerasan. Kalau lembek terus, nggak enak. Pegel ngerasinnya, agak capek ngerasinnya. Hidup itu lucu ibu, dan hidup itu simple. Yang pertama, kenapa saya bilang hidup itu simple? Kalau lapar makan, kalau ngantuk selesai. Kenapa jadi nggak enak makan? Kenapa jadi susah tidur? Karena banyak persoalan. Ya Bu, gampang kok. Banyak dosa, istighfar, selesai. Oh, saya nggak pengen jadi manusia yang berdosa. Tetap aja al insanu khalal khata wan nisyan. Gara-gara lupa, gara-gara salah, itu gudangnya dosa. Apa pelawak nggak ada dosanya ibu? Biasa dong. Kayak nyautnya banyak. Kayak dia nggak ada aja najong idi. Pasti ada dosanya. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau terus-terusan. Yang kecil jadi gede. Enggak ada yang gede kalau dihajar istighfar setiap hari habis-habisan. Yang gede juga bakal Makanya setelah selesai sholat kita pasti bareng diajarin orang tua, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena kita ngerasa banyak Islam itu agama yang bersih, nggak bakal masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Al-Islamu nazifun fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. Islam itu agama yang bersih, nggak bakal masuk surga kecuali orang-orang yang sudah Makanya setiap selesai ba'dal maktubah kita selalu diajak oleh imam untuk beristighfar.
Emang ada jam isinya lanjut. Enggak, saya nggak enak juga sama senior, Pak Camat ada, Pak Lurah ada, Pak RW ada, takutnya beliau besok kerja banyak urusan. Saya nanyanya Pak Camat, Pak Lurah, bukan kamu. Kalau Pak Lurah kan pemimpin kita, pejabat kita, senior kita kan mikirin, kita capek Ibu, pagi sore siang malam. Jadi RT juga capek Bu. Jadi RT juga capek. Mendingan kalau nggak mau capek jangan jadi apa-apa. Tanya RT capek, RW capek. Apa ini kalau ada kekurangan RW nggak nalangin? Nombokin lah weh. Ya, terus. Nah, saya nggak panjang-panjang Ibu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Intinya apa, bolak-balik Ibu sholat. Apa kita semua sholat? Sholat. Apa kita pernah ninggalin sholat? Pernah. Makanya kalau kita hitung dosa apa yang belum pernah kita kerjain. Ibu boleh lihat saya sebagai penceramah. Tapi apakah Haji Akri nggak pernah salah? Nggak pernah ninggalin dosa? Nggak pernah ninggalin sholat juga? Kentut. Kadang-kadang kita terlalu sibuk ketinggalan sholat kita. Benar. Malam pulang dari sini saya ceramah, besok pagi saya ngantuk, bangunnya kesiangan. Ibu nggak tahu, aku yang tahu. Ibu yang nggak punya apa-apa, bapak yang nggak punya apa-apa, susah masih kita sembahyang tepat pada waktunya. Apalagi yang punya kerjaan, apalagi yang punya jabatan Ibu. Untung Allah kasih kita ada yang namanya bayar utang, kodok namanya. Ya kalau saya hitung ini apa nggak pernah kodok? Pernah. Apa nggak pernah punya utang? Iya kan? Kalau ada yang bilang saya nggak pernah punya utang, kentut. Apa yang nggak bisa diutang di negeri kita Ibu? Apa yang nggak bisa diutang di negeri kita? Lihat motor di depan showroom bisa diutang nggak? Ada mobil di showroom bisa diutang nggak? Ada rumah-rumah di pinggiran kota Serang bisa diutang nggak? Apa yang nggak bisa diutang? Benar Pak. Apa yang nggak bisa diutang? Siapa yang sanggup nahan-nahan? Entut itu angin ditahan panas dingin. Orang kebauan nggak seneng, ya pulangin aja selesai. Hampir nyaris kita punya utang Ibu. Ini nggak usah jauh-jauh, kita bicara utang secara jauh, yang gampang aja dah. Ibu pulang dari sini ntar ke rumah, lihat motor di depan rumah, udah lunas apa belum? Ibu masuk ke dalam ke ruang tengah, ada TV, ada kulkas, udah lunas apa belum? Masuk ke dapur, ada kompor, ada rice cooker, ada gelas, udah lunas apa belum? Ibu nggak usah jawab, bapak nggak usah menjawab. Pagi dorong jendela, bunyinya kredit. Artinya di dalam rumah ada sampai kebanyakan utang, pintu pun didorong bunyinya beda, enggak krek, enggak melarang. Orang yang banyak main utang timbulnya habis karena apa yang nggak bisa diutang? Mohon maaf nih, main malam biasanya gitu Kiai. Kalau kita ceramah malam udah nggak lurus, miring terus dah. Kebangetan lurus pules soalnya Pak Lurah. Ya, Kiai maafin Kiai. Maafin, saya ngajak, saya yang bikin rame aja supaya besok semangat Ibu. Ramein adik-adik kita masuk ke masjid. Masjidnya udah cakep. Wow, luar biasa. Masya Allah. Cakep bener masjidnya. Tinggal adik-adik masuk. Guru-gurunya cakep, imam-imamnya cakep, RW-nya cakep. RW ini Bu, kalau kita makan dia nggak makan, tetap dia nggak bakal kurus. Jadi kalau ada di depan RW jangan segan-segan, makan aja punya RW. Karena RW-nya sudah montok, benar. Itu. Mudah-mudahan montok terus Pak RW. Tapi sehat. Saya juga biar begini-begini pengennya sehat. Orang kalau sehat enak Ibu. Ada orang badannya sehat tapi hatinya sakit. Ngelihat saya ceramah nggak ada yang ketawa asem. Ada yang begitu. Padahal dia nggak bayar.
Patungan itu cuma jigo dia ngasihnya. Ini orang yang senang ini, orang yang girang ini, yang umurnya panjang ini. Amin. Makanya ibu girang aja, girang. Punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Capek. Ya bu, teteh ingat nih, punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut, capek. Ingat pesan saya, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Benar. Jadi kalau punya suami galak, angkat rok pelan-pelan. Sambil bilang, kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Puter dikit, pulanglah. Selesai. Benar, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Makanya ibu jangan takut sama suami. Kenapa kalau ibu berantem kalah, ibunya nggak siap? Jadi kalau bapak maju, ibu jangan mundur, nanti suami makin berani. Maaf nih pak, saya boncorin dulu nih. Biar saya kasih tahu strateginya. Bertahun-tahun kalau bapak marah, ibu mundur, udah makin galak bapak. Jadi kalau bapak maju, ibu maju. Begitu, tabok nih, maju, tabok nih, matiin sekalian, matiin. Gue tahu kalau gue mati mau kawin lagi kan? Ya, begitu dong. Kenapa ibu selalu kalah? Ibunya nggak siap. Ibu, ingat pesan saya. Kalau bapak maju, ibu maju. Bapak mau nampar, nggak usah ditangkis, maju aja. Lihat mukanya. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Angkat, pulanglah. Ibu boleh praktekin daripada ibu ke kantor polisi, lapor-lapor KDRT. Hidup itu lucu ibu. Rumah tangga berapa banyak, pagi berantem, siang berantem, sore berantem. Tetap aja tiap bulan mah hamil lagi aja. Lucu nggak itu? Lucu. Tiap hari ngomong cerai, udah puluhan tahun enggak cerai-cerai. Bener. Lucu nggak itu? Lucu. Makanya istri kita bapak ketawain aja. Gitu. Ntar suaminya PA, bininya ngikut. Karena yang ceramah juga ngajarinnya gitu. Jadi malam ini kita PA berjamaah. Udah ngantuk ibu? Belum pernah ada penceramah sampai ngusruk jatuh gitu. Ada penceramah sampai bebusa gitu. Pak RW belum pernah ngundang ustadz sampai step gitu. Belum. Ini bisa kejadian nih pak. Yang penting ibu senang ya bu ya. Jangan ada dosa di antara kita. Ibu senang, ibu ketawa, itu ibadah, ada pahalanya. Kita ketawa di tempat ibadah masih dapat pahala ibadah. Kita tidur di tempat ibadah sekalipun masih ada pahala ibadah. Jadi malam hari ini emang sengaja ibu. Ya, Bang Heru tuh ketua panitia, emang dia lagi mau ajakin kita supaya PA bareng-bareng. Nanti dia nyusul, udah koslet duluan. Terus ini ibu, terus. Apalagi modal pulang ibu senang, jangan susah-susah. Kan saya bilang tadi simpel hidup mah. Simpel, daripada berantem lagi, hamil lagi aja. Berantem juga tetap aja hamil, bener. Ngamuk, tetap aja masih serumah. Lucu nggak itu? Lucu. Jadi hidup itu mendingan ketawain aja. Kalau suami galak, ya, suami ngomel-ngomel, gitu. Itu kayak anak kecil tuh main lato-lato. Enggak ada beban, gini aja. Padahal bahayanya banyak itu pak, gara-gara main lato-lato kena mata benjol, ada kena ini merah matanya, kena tangan pada biru. Itu di tempat saya ibu-ibu main lato-lato, kok jedot mentok gede bu benjol itu. Waduh, masya Allah, nggak nyadar begitu bahayanya lato-lato. Tek tek.
Iya kejedot bu, bletak aja perutnya gede. Itu lato-lato bapaknya yang nggak ada talinya. Kalau lapar makan, kalau ngantuk, kalau haus, makanya aku minum. Kenapa teh? Apa tuh? Oh kembung. Saya nggak denger. Kirain apa? Teteh mau jeruk? Nggak doyan. Oh, tapi kunyuk doyan teh. Oke, terus ini terus. Udah jam 12:30 loh nih. Ibu mah dekat pulangnya, saya paling jauh loh. Bener kuat ibu sampai jam 1 kuat. Sampai jam 2 kuat. Ibu bisa ambil batu nggak lempar ke sini nih, biar cepet kelar gitu loh. Ya. Nah, oke kita fokus sekarang, Bu. Ya, fokus. Ibu jangan ketawa, ibu diam aja, tenang, ya. Mermin mata. Saya mau pulang. Hitungan 1 jam ibu melek. Nanti saya bakal udah nyampe di rumah. Ya, karena saya ngajakinnya senang. Ibu senang ketemu saya? Aa senang ketemu saya? Teteh senang ketemu saya? Alhamdulillah, pahala kita datang ke sini. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati, kalau kau senang hati, kalau kau senang hati bilang hore. Wah, kayak anak PAUD. Kenapa teh? Nggak kedengeran. Kenapa? Pulang aja. Nggak, teteh mempersilahkan saya pulang. Oh lanjut. Ya dek, kamu tuh harus perhatiin dek. Liatin setiap ada penceramah, liatin. Masuk ke masjid, duduk di belakang, liatin imam. Ntar juga lama-lama imam mati. Liatin penceramah, lama-lama penceramah juga mati. Nah kalau udah mati harus ada gantinya nggak? Harus. Kenapa kita harus belajar? Saya ingat banget dulu kita hampir rata-rata semua kalau ke masjid itu kita duduk di belakang, sop belakang. Bapak-bapak kita, guru kita di depan. Sekarang pas seumuran sekarang kita ini Pak RW, ternyata kita udah duduk di depan, di sop depan karena orang-orang tua kita udah nggak ada, udah meninggal, guru kita udah meninggal. Berarti kita udah jadi pengganti orang gampang. Makanya jadi kamu kalau jadi belakang liatin imam, Bismillahirrahmanirrahim, kamu liatin. Ya, terus 20 tahun kemudian kan imamnya udah mati kan, udah kelamaan, ya. Nah kamu nih jadi penggantinya, duduk ke depan. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya, di tempat saya dek, maaf, dia masih kecilnya nggak pernah ke masjid, nggak pernah nongkrong di musola, nakalnya di luar aja. Begitu dia badung, dia insaf, udah bangun, main ke masjid. Mau sholat maghrib disuruh jadi imam dia nggak bisa karena dulunya nggak pernah ngeliatin itu tadi tuh. Jadi didorong, ayo pak mau sholat maghrib, ayo pak silakan, mangga pak. Bukannya maju malah ayo mangga. Ayo pak mangga. Ayo. Akhirnya sampai isya nggak sholat maghrib. Main dorong-dorongan aja, ayo. Tapi kalau kamu sayang sekarang udah cakep tuh, guru kita kiai kita Qori suaranya cakep. Wah, kamu jadi qori, besok jadi imam. Qori yang sekarang nanti 20 tahun lagi mati. Iya kan? Karena semua orang setelah hidup pasti mah. Jadi kalau kesel sama suami jangan berantem. Diamin aja, nanti juga lama-lama suami mati. Karena survei membuktikan yang lebih dulu mati di dalam rumah tangga adalah suami. Maaf Bapak.
Tanpa sadar kita pelan-pelan lagi mau dibunuh sebetulnya. Ya maaf ibu, kita rata-rata lebih dulu ditinggal mati bapak, ditinggal mati ayah daripada ditinggal mati ibu. Benar? Dan survei itu terbukti. Karena suami nggak punya duit, tetap istri minta duit. Suami nggak kerja, tetap istri minta duit. Suami pagi sore siang malam nggak megang duit, tetap istri mintanya. Itu pak yang bikin kita cepat mati pak. Bab suami nggak akan ada harganya di mata istri kalau nggak pernah megang. Mau seganteng apapun kita pak, bisa jadi ternyata istri kita itu nggak butuh kita pak. Bisa jadi pak istri kita itu nggak butuh kita. Buktinya malam hari ini masih begitu aja. Karena yang dibutuhkan istri kita adalah selesai itu pak, nggak ngarang-ngarang kita. Ngap, udah ngap. Ya ini saya sebetulnya masih suasana duka, tapi karena saya lihat Pak RW-nya enak, kiainya enak, ketua panitianya enak, sampai ketua panitia sampai bingung, takut saya nggak datang. Saya masih kena musibah, begadang terus, suara saya aja kurang bagus kan, dengerin cek he belum cek beli pasir cek mau ke material cek beli paku cek. Karena memang lagi kurang nyaman gitu. Tapi karena begitu saya datang di sini, waduh, luar biasa jamaahnya, masya Allah. Saya nengok ke kanan, ibu senyum bahagia saya. Artinya ibu juga lagi senang, ya bu ya. Cari senang ya bu ya. Bikin senang biar panjang umur. Orang yang kebanyakan nggak senang, bingung mulu, nggak panjang umurnya ibu. Awas ya bu ya. Ingat batuk sehat cuma 2 kali. Itu sehat. Ibu tahu batuk yang kurang nyaman di atas jam 3, di atas jam 12 batuknya panjang. Itu enggak sampai 3 tahun ibu. Batuk itu lebih singkat, 2,5 minggu ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi. Nyari senang. Ngaji pun saya ajak ibu senang. Kan apalagi ibu-ibu di mana pengajian pasti ada nyanyiannya. Kalau bapak-bapak jarang. Pertama duduk nyanyi jarang. Kalau ibu-ibu ada selawatan, ada mari baca sholawat Nabi. Masih ingat itu ibu? Karena ibu-ibu mah harus girang. Ya bu, ibu-ibu harus girang. Coba mari baca sholawat Nabi. Agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Rasul yang membawa amanat untuk para. Marilah haikal. Coba bapak-bapak, nggak ada lagunya. Ibu nyanyi, bapak nggak ada yang ngikut kan? Kayak mabok cubung. Artinya ibu harus banyak senang. Jangan banyak susah. Coba mari baca yang keras agar kita semua mendapat dari Nabi Muhammad yang membawa untuk marilah coba bapak-bapak nggak ada lagunya. Kalau ibu-ibu pengajian belum mulai, ibu udah duduk, udah datang. Coba bapak-bapak pengajian udah mulai masih sambil jalan, di jalan berdupa. Hayu atuh tenang bae. Bapak-bapak kalau ngaji ada yang nawarin seragam nggak? Utang-utang. Tapi ibu-ibu ditawarin nggak? Ambil terus. Jadi kalau ditawarin utang sama ustazah, ambil bu, jangan saya emang enggak, saya nunggu suami saya aja nanti yang beliin. Kelamaan. Istri yang utang, suami yang selesai.
Kalau bapak nanya, kenapa kok istri pada ngutang? Jawabannya ringan. Kenapa istri banyak ngutang? Karena suami ngasih duitnya Betul ibu? Wah, mantap suaranya pak. Aku tahu kamu selalu ngasih duit kurang. Jangan salahkan istri punya utang karena suami bagi duitnya selesai. Ya bu ya. Makanya di mana pengajian kalau ditawarin seragam ambil. Ya, orang yang rajin, suami harusnya ngerti ibu. Kalau istrinya rajin ngaji, ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan, berarti bajunya harus banyak, bener. Kenapa bapak bajunya nggak banyak? Kenapa bapak bajunya itu juga? Ya, bajunya ngaji setahun itu juga. Karena nggak pernah berani yang diganti cuman kancingnya doang, ada merah, ada biru, ada kuning, ada putih, ada peniti terakhir. Najong, benar. Harusnya kalau istri rajin ngaji berarti bajunya banyak. Kalau istri bajunya banyak makin cakep nggak? Girang suami istrinya Jadi mulai besok kalau ditawarin utang ambil. Ambil. Paling kata suaminya, anjing. Istri saya diajarin ngutang, anjing. Capek ibu? Udah capek belum ibu? Coba tanya saya. Saya ajak kirang aja. Ya bu ya. Siapa ingin ke surga pintu? Siapa ingin pintu tak mudah hanya carilah pintu surga. Tuh ya bu, cakep, senang. Coba bapak, udah nggak enak dipandang mukanya, udah nggak enak. Bapak tuh nggak pas lagu-lagu begini, nggak pas. Karena lagu-lagu ini nggak ada di karaoke ibu, adanya di surga nanti. Amin. Karena ibu-ibu tuh zaman dulu gitu. Sampai lagu kematian aja lagu yang serem jadi nggak serem. Ada, masih inget nggak qasidah zaman dulu ibu? Bila Israel datang, jasad terbujur di seluruh tubuh akan sekujur badan. Itu lagu serem ibu. Israel datang masih nyanyi aja. Jadi kenapa ibu-ibu di pengajian harus senang? Emang harus senang. Israel udah nungguin masih bila Israel. Alhamdulillah nggak mati-mati sampai sekarang selama masih ngaji. Ya. Kenapa? Ada Bang Khairul parah nih Bang Khairul. Anak buahnya jamaahnya masih lanjut terus sampai jam berapa Pak Ustadz? Sampai mati. Jarang-jarang nyeksa Ustadz. Udah malam bu ya. Sampai pagi ibu. Saya mau meron, mau ke pasar. Ya, dah bu udah capek nih saya. Udah capek nih, udah basah nih. Tuh legging saya juga udah kelengket nih. Ganti baju.
Udah basah udah nggak enak, takut masuk angin saya bu. Saya lagi lihat-lihat aja nih supaya nggak masuk angin, kan katanya harus makan. Iya, lagi lihat-lihat tempat gitu teh. Belah mana tempat makan gitu. Maaf Bang Erol, maaf. Oh udah. Oh, pakai apa? Enggak, Ustadz juga kalau nggak makan mati. Oh pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji, nggak makan mati bu. Model kita, model saya beda sama orang soleh. Makanya ibu saya ngajarin, waktunya ngaji, waktunya makan, makan. Lagi ngaji, orang makan, berhenti ngaji, ikut makan. Kata ibu saya, sebab kalau nggak ikut nanti pasti kehabisan. Saya ngambilnya begitu. Jadi waktunya makan, berhenti saya ngaji. Berhenti dulu maksudnya. Waktunya ngaji, ya saya yang sambil ngeliatin kapan makan. Ya kalaupun tadi tuh, kalaupun saya nggak makan bukan nggak menghormat. Udah teriak tadi tuh, dibungkus. Cuman saya bilang tolong kardusnya ukuran TV yang gede. Saya takutnya kardus kecil, begitu saya lihat, waduh, gede nih, saya angkat enteng, rengginang semuanya. Karena kebanyakan rengginang, Ustadz dari sini ceramah begitu naik mobil nggak berasa mules, cuman angin banyak. Rengginang pak sekalipun gede itu banyak kosong di dalamnya, jadi kurang tekanan. Mudah-mudahan rengginang pun nanti banyak temennya. Beneran ibu, saya udah lengket bu, nggak enak bu nih. Sebetulnya pengen saya sampai pagi, pengen gitu bu. Ibu pernah matiin orang nggak? Saya emang kalau udah dipaksa terus, tolong dah ibu matiin saya aja deh. Ya kenapa ibu senang begini? Saya tahu, karena ada aku di hati kamu. Dan kenapa juga saya semangat gitu, pengennya bercanda aja ya, karena ada kamu di hati aku. Hati kamu, hati aku. Hati-hati motor hilang. Ya bu ya, udahan dulu ya. Bang Hairul udah ya? Wani piro. Tenggorokan udah kering ini. Rengginang. Bikin hitut doang. Ibu, mama saya, ibu-ibu saya, nenek saya, maafin ya. Ya bu ya. Saya bangga banget dengan ibu-ibu, karena ibu-ibu adalah makhluk yang luar biasa. Makanya saya bilang mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga duluan. Amin. Mudah-mudahan ibu masuk surga duluan. Umurnya panjang, sehat, duitnya banyak, rumahnya bagus. Kalau saya boleh tanya, ibu pengen punya rumah bagus? Ibu pengen punya duit banyak? Ibu pengen jalan-jalan belanja? Pengen, tapi bapak bengek. Tolong dimaklum pak, karena ibu emang banyak pengennya. Ya bu ya, ya bu ya, ya bu ya. Ahabbul kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, bareng-bareng ibu. Subhanallah, walhamdulillah, wala wallahu akbar, wala illa billahil. Yang keras biar bisa berangkat umroh. Subhanallah, liridaillahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah wa la hadrati abina wa ummina wa ustazina
ila arwahi jami ahli al-kubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ghaffarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Katanya kuat lama. Saya baru baca begitu aja udah pada mau pulang. Kesel aku. Ya. Gimana ketua? Doanya langsung saya aja. Kan saya dibayarnya ceramah doang. Ibu, kakakku, sayangku, ibu baca doa dulu ya. Ya, tadi katanya kuat sampai jam 3 kuat, sampai pagi kuat. Aku baru mau Al-Fatihah udah buru-buru pulang. Kesel aku. Oke sayangku, ibuku, mamaku, capek ya. Yuk bareng-bareng kita doa ya. Ya Bu ya. Mudah-mudahan apapun yang kita niatkan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rajab, Sya'ban, besok Ramadan Allah kasih kita sehat, kuat, banyak duit, dan bisa ngelaksanain Ramadan dengan sebaik-baiknya. Emak sehat terus, emak saya, nenek saya sehat terus. Ya, yuk bareng-bareng yuk kita doa ya Bu ya. Ya. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana wa ilahana, lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin bi'adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin bi'adadi khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin bi'adadi fadlillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Muhammadin bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin bi'adadi karamillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin bi'adadi kalimatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin bi'adadil hurufi kalamillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghuril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin wa syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal ardin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rzuqna al-qana'ah wa zakirna bil mauti kulla sa'ah wa habibna bis salatil jamaah wa adkhilna al-jannata ma'an nabiyyi sahibis syafa'ah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi nuril hidayatik. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi syafaati Rasulillah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi qabuli du'a abina wa ummina wa li ustazina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzilir rahmata wa syafa'ata wa ni'mata wal maghfirata alaina ya Allah wa auladina wa azwajina wa ahlina wa ala jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa'lahum darajat wa dha'if lahum al hasanat wa kafiranhum sayyi'at wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya fatah ya mujib ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Guru-guru saya, kiai saya, mohon maaf. Spesial juga mohon maaf Pak Lurah, Pak Camat, Pak RW, maafin Pak RW, nggak ada tujuan lain bercanda Pak RW ya. Aku suka kamu. Karena kamu begitu besar buat aku. Juga kiai maafin saya. Akhirnya ya adik-adikku sayang, makasih semuanya.
Dah pulang dah, ayo. Ya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.